Selamat pagi, siang, malam, kapanpun kawan-kawan nonton atau dengar podcast ini. Kita balik lagi nih di podcast IMKJ Star Bercerita. Siang ini, kenali sebelumnya, nama aku Agung dan aku tidak sendirian nge-hosting podcast kali ini. Juga ada aku Erika dari FKM 19. Halo semuanya. Hari ini kita mau ngapain nih, Bang? Hari ini kita, sebelumnya aku belum ngomong ya, aku dari FH 19. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai. Seperti biasa, ini udah podcast keberapa ya nih? Kesekian kalinya lah, pokoknya. Ya, kesekian kalinya lah. Iya, betul. Kita kali ini bakalan kedatangan tamu nih, Rika. Tahu dah tamunya siapa? Kalau yang Erika lihat sih, kayaknya nih tamunya sosok wanita ya, Bang. Kalau kita lihat-lihat dari Instagramnya MKJ. Betul. Nah, mungkin kawan-kawan udah ada ngeliat juga nih Instagramnya MKJ. Mungkin langsung gue ya. Sebelumnya backgroundnya kakak nih anak fisika. Dan dapat penghargaan apa sih Rika baru-baru ini? Jadi kakaknya baru dapat penghargaan Unifisika 2021. Terus juga udah dapat juga nih udah Uni Favorit Fisika 2021. Waduh. Kakaknya siapa tuh, Bang? Nama kakaknya boleh langsung di-spill kali ya, Bang? Oke, namanya Kak Windy Jelnadia atau panggilannya Kak WJ. Kak WJ. Oke. Langsung ya kita sambut to the studio. Halo Kak WJ. Halo Kak WJ, udah bisa dengar suara Erika sama Agung nggak nih? Udah. Hai Erika, ya Agung. Apa kabar? Halo Kakak. Alhamdulillah. Kakak gimana Kak? Alhamdulillah, sehat hati tapi tidak sehat kantong. Waduh. Sama Kak, sama. Oke. Emang lah cocok ya? Oke. Iya. Mungkin sebelumnya kita boleh kali ya Bang dengerin perkenalan singkat kali ya sama Kak WJ-nya sendiri gitu. Nah, boleh nih tuh. Langsung ke Kak WJ. Kawan-kawan mau kepo nih. Kak WJ itu siapa? Aku langsung beda ya. Oke, langsung Kak. Jadi, kenalin, nama aku Windy Jelnadia. Biasanya kawan-kawan aku, orang-orang terdekat aku manggil aku WJ. Jadi, aku tuh angkatan 18 dari jurusan fisika. Dan baru-baru ini juga, yang kayak kalian bilang tadi, aku terpilih menjadi Uni Fisika 2021 dan juga Uni Favorit. Jadi tuh oke. Ini kan podcastnya kita lah Dayo Budak Jambi. Jadi aku nih berasal dari Muarabunga Jambi. Walaupun tidak kota tapi aku Jambi juga. Terus apa lagi ya? Hobi aku nyanyi, mungkin kadang-kadang di WC, terus aku suka makan. Nah, itu sih. Okay. Waduh, nyanyi di WC ya. WC itu studio loh Kak. Studio pertama semua orang. Studio bagus itu. Iya. Oke. Kak WJ lagi sibuk ngapain Kak akhir-akhir ini Kak? Kalau sekarang sih kakak lagi sibuk buat ngurusin KKN juga. Sama, KKN sih, lebih ke KKN untuk sekarang. Karena bentar lagi mau KKN gitu. Bulan-bulan ini malah bulan Juli. Bulan-bulan hektik berarti ya Kak? Iya, tanggal 7. Oke, tanggal 7. Berarti semangat lah untuk Kak WJ ya. Semoga nanti KKN-nya sukses. Amin. Doain juga ya. Dapat apa tuh Kak? Gitu. Sedih tahu aku dewek-dewekan terus. Aduh. Amin. Nanti kita cari nih Kak. Kayaknya abis podcast nih banyak nih yang ngontai Kakak. Alhamdulillah. Amin. Amin. Oke Rika, kira-kira apa sih yang mau kita ulik lagi dari Kak WJ nih baru datang ke sekarang kan? Teman-teman baru mau tahu juga nih, mau kita kepoin. Apa sih Kak bagusnya? Ini kali ya kita pengen denger kali cerita di balik
bisa jadi jadi unifisika tuh gimana sih Kak, cerita di balik itu gitu. Pasti ada deh sih Bang, panjang tuh pasti ceritanya dari pengen terus tiba-tiba jadi gitu sekarang. Wah iya Kak, coba kasih tahu kita Kak, gimana sih jalan Kakak dari mau jadi unifisika sampai menjadi unifisika tuh Kak. Boleh Kak? Cuma apa ya, dari pertama aja gitu ya. Jadi tuh basicnya kakak ini emang rada-rada centil sih. Terus dan dari kecil tuh kakak suka yang namanya kayak nengok orang catwalk gitu, tau gak sih kalian ya kan? Yang kayak Oh. Indonesian Next Top Model kalau sekarang tuh. Nah, emang suka, maksudnya suka tapi tidak sampai gak berpikir bisa dak ya kayak gitu. Tapi bukan yang kayak emang putri Indonesia terus yang kayak udah nih, bukan. Maksudnya emang kayak model gitu, emang suka yang kayak gitu, yang berbau-bau modeling gitu. Nah, cuma tuh emang gak ada niat untuk fisika nih. Dan juga kemarin kakak ada sempat ngurus PKM di Padang kan. Habis itu karena ngurus PKM adalah pendaftaran udah uni nih. Terus kawan-kawan kos kakak ada juga Kak Faza, tau gak? Kak Faza yang 18. Oh, tahu nih kan nggak? Tahu Kak, siapa yang nggak tahu Kak Faza kan? Ayo sih emang. Jadi, nah itu kan kawan kos kakak juga. Nah dia juga sempat ikut tuh. Jadi tuh kayak kami ini ada namanya kos KWB. Jadi Apa di tuh kosan KWB Kak? Apa tuh KWB? kos warga bungo. Nggak juga sih Wah, namanya siap. itu. Ida. Oke. KWB tuh kayak sebutan kos Kurnia Wahyu Bahari gitu. Kami lah, nama-nama dari kami lah. Jadi kos KWB. Nah, dia tuh isinya tuh ada 5 orang. Dan kayak kawan-kawan kakak tuh ikut bela kayak gitu kan. Itu Fazani kan anak Hima juga gitu. Jadi kayak dia ikut aja gitu. Dan kebetulan kakak ini di Jambi emang gak terpikir nak ikut gitu, tidak. Cuman karena kayak emang ada agak centil rada-rada centil dikit gitu, tapi ya udah sih didaftarin, tau gak sih kawan kakak semua yang daftarin gitu. Terus dari semuanya dari atas sampai bawah untuk make up dan baju-bajunya tuh kawan kakak semua, dan ya udah dilaluin, ikutin tahap-tahapnya. Ya jadi itu ceritanya berawal dari kebetulan. Iya. Berawal dari dicoba-coba lah ya Kak. Ya, Dukungan dengan kawan. Ada bakat terpendam Kakak nih kan? Apa tuh? Bakat alami. Bakat centil tuh? Bakat centil tuh alami Kak. inner beauty tuh Kak. Weh, amin. Sebenarnya tuh gak centil gitu, maksudnya tuh kayak anaknya tuh heboh gitu loh. Heboh. Jadi kayak cocok lah untuk yang acara-acara kayak gitu kan, perlu yang heboh-heboh kan. Gitu. Itu sih. Dan kakak ini juga gini. Kakak ini orangnya agak cerewet gitu. Jadi ya lumayan lah. Dada-dada Lumayan lah ya. Nah, berarti kemarin tuh Kak, seleksinya dia gimana tuh Kak? Apa online atau kakak langsung ke Padang atau gimana tuh? Kakak kan kemarin tuh di Padang kan, kakak bilang kakak di Padang. Jadi tuh pendaftarannya tuh daftar, habis tuh ikutin karantina, dan nanti tuh ada tahap karantina gitu. Kakak ikutin karantinanya offline. Tapi untuk acara terakhirnya gitu baru online. Acara pengumuman pemenang. Oh. Itu online. Kalau acara tahap-tahapnya dari awal itu offline. Oke Kak. Ini aku ada ngecek juga nih, kayaknya udah Unifisika nih di Pekan Raya Fisika 2021. Nah kawan-kawan bisa ngelihat situ tuh di Instagram kalau mau ngelihat Kak Wiji di sini. Astagfirullahaladzim. Unifisika 2021. Asik. Malu. Langsung meluncur ke Instagram. Langsung meluncur. Oh iya Kak, aku boleh tahu ya Kak. Di final nih, gimana sih mekanismenya pemilihan udah uni nih? Pakai voting kah atau pakai likes? Gimana tuh Kak? Yang finalnya jadi tuh sama kayak acara-acara udah uni biasa gitu loh. Kalau gitu kan, kalau di Jambi kan
bujang gadis gak sih. Jadi itu bakalan ada, dia tuh ada 2 tahap gitu. Ini untuk tahap masuk final ya. Ya ada dua tahap gitu. Maksudnya ini tahap terakhir. Jadi tahap yang pertama tuh emang dari 2 tahap tuh ngejawab pertanyaan. Untuk tahap pertama dia bakal dikasih pertanyaan untuk semua calon undang ini. Nah, jadi bakal dikasih 1 pertanyaan dan mungkin dari jawaban pertanyaan undang ini nanti baru terpilihlah 2 pasang terbaik gitu. Terbaik. Jadi 2 pasang yang bakal jadi gitu loh, jadi undang-undangnya. Nah, jadi yang 2 pasang inilah terus baru selesai diambil kok. Jadi tuh yang menentukannya tuh juri gitu. Jadi ada penilaian dari juri. Jadi 2 pasang terakhir kita gimana tuh? 2 pasang terakhir. 2 pasang terakhir tuh. Kan 2 pasang terakhir tuh Kak. Jadi top Dikasih 4 pertanyaan gitu ya. lagi. Oh, Jadi Diadu lagi kasih berarti. pertanyaan lagi. Diadu lagi pertanyaannya, mungkin dari jawaban itu baru dapatlah undang-undangnya gitu. Dan tentunya juga pasti ditengok dari kilas baliknya, soalnya kan ada karantina tuh offline juga di kampus juga, jadi dinilai dari situ juga. Sebelumnya juga tahap wawancara gitu. Berarti totalnya berapa lama tuh Kak? Total itunya, dari awal ya, berapa hari dari ya? Hitung juga 2 minggu kok tidak salah Kak, kurang lebih 2 mingguan lah. minggu. Itu sebelum Berarti- online ya. Tapi kalau tahapnya sampai ke online-nya tuh nian 3 mingguan kayaknya. Berarti Kakak masih di Padang sekarang, Kak? Kakak udah di Bungo, udah balik. Oh, udah Belum balik. puasa kemarin. Mantap. Terus Kak, gimana loh Kak waktu keluar gitu kan, Kakak terpilih gitu jadi Unifisika? Kayak mana lah reaksi orang-orang terdekat kan, terutama kawan-kawan Kakak tuh yang udah dukung, udah nyiapin, udah daftarin lagi gitu. Kalau reaksi dari kawan-kawan atau dari kakaknya nih? Dari kawan-kawan. Dari Kakak dulu deh. Dari Kakak dulu boleh, habis dari dari kawan-kawan. Oh, ya. Dari kakak sih kayak, hah? Aku? Kayak langsung kaget gitu kayak hah? Aku? Gila baik, banyak yang lain, kenapa harus aku gitu ya? Padahal yang sikok lagi itu kalau misalnya kayak kalau cantik-cantian yang wakil 1 tuh kalau menurut kakak sebagai cewek dia cantik gitu, nah cantik dia tuh Aulia nama dia cantik, tapi kayak hah, kok aku gitu. Bingung sih. Ya udah sih, mungkin lagi hoki ya lah. Jujur munafiknya kalau udah senang dah, cuman ya emang agak rada-rada kaget. Kalau untuk kawan kakak langsung ngechat gitu, traktir ya jangan lupa. Itu sih kalau kakak cuma traktir ya jangan lupa. Iya. Gitu, Bang. Kawan tuh kayak itu ya, Bang. Iya, Karena udah ujung-ujung duit lah kalau kawan tuh Kak. Pajak. Tapi emangnya sih kalau tanpa mereka juga gak bakal menang kan. Yang support orang tuh, yang nyemangatin orang tuh, yang emang bener-bener nyiapin dari awal, dari baju kakak, make up, sampai sepatunya juga pun mereka yang nyariin. Sampai balik ke kampung juga ada yang balik ke kampung, jadi di kampungnya. Ibaratnya manajemen Kak Wijel, nah itu pihak manajemen Kak Wijel. Iya boleh. Asik. Agency. Agency. Mantap. Gimana nih ya, Kak? Kan Kakak nih uni di fisika nih, Kak ya. Kira-kira bisa dikasih tahu Kak, ini agak off topic dikit, cuman kayaknya orang-orang perlu tahu nih, Kakak nih dari SD mana sih sampai kayak jalur pendidikan Kakak tuh dari mana sampai mana sih ke bisa nyampe ke fisika Unan nih? Oh, jalur ulangin tolong. Kayak Kakak dulu tuh dari SD mana nih Kak? Terus itu Kakak ke SMP mana? Jalan Biar pendidikan ini gitu ya. tujuannya biar ada kayak kawan-kawan yang ini Wijen dulu tuh ya. Alah ini rupanya dia udah jadi uni fisika. Gila. Boleh gak? Jadi tuh balik lagi kalau ujung-ujungnya kakak emang dari SD kakak ya. SD SMP kakak tuh dekat rumah. Mungkin bisa dibilang jalan. Disebutin nggak sih nama SD SMP-nya nih?
Boleh sebutin aja Boleh gak? disebutin. Mana tahu ada yang se-SD dah yo, pura-pura tak Nah, tahu. iya. Jadi tuh kakak tuh SD 95 dekat rumah lah. SMP-nya SMP 7, tapi bukan SMP 7 Jambi, SMP 7 Bungo. Tapi sama lah Oh. bagusnya, bagus. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah. SMA kakak, SMA 2 dulu kakak pengen tahu masuk TT tapi tidak lulus. Sedih tidak sih? Wah, hampir jadi SMA Kak. Ya, hampir saya SMA. Aduh. Kakak tuh dulu kakak emang niatnya gitu loh masuk TT. Kakak emang suka IPA sih sebenarnya. Kakak emang suka IPA. Terus kakak masuk, coba tes TT terus tidak masuk. Coba juga tes apa sih dapat titik mance. Kakak coba tes mance. iya. Tidak lolos juga karena lah down duluan, soalnya dikasih soal semuanya bahasa Arab. Yang tahu Waduh. baik gitu. Nak jawab dak yo. Iya. Nggak bisa, itu kayak ya udahlah emang ke rezeki. Balik ke daerah asal, balik ke Bungo ya. Lajulah di SMA 2 Bungo. Jadi tuh pas di SMA tuh kenapa kakak masuk fisika? Dulu ada guru SMA kakak namanya Pak Irwan, almarhum bapak tuh udah meninggal. Jadi maksudnya kalau belajar sama bapak tuh siapa yang bisa maju ke depan nulis di papan gitu-gitulah. Nah dulu tuh kakak juga sering lah sempat pula kayak diusir-usir sama bapak tuh karena banyak tingkah dak yo, budaknya kan agak nyanyok. Waduh. Terus jadi kayak pas selesai SMA tuh ada juga Pak As tuh kayak guru fisika kakak emang suka sih emang suka IPA tapi kayak lebih ke fisika dulunya. Terus pas selesai itu kan kuliah kakak kan lolos kemarin di UNAN SNMPTN. Jadi kan daftar gitu dah yo, cuman emang agak rada-rada bingung mau pilih jurusan apa gitu. Dan lolonya gitu kemarin karena saking sukanya ya sama fisika. Jadi tuh fisika nih pokoknya mau dimanapun kakak kuliah, fisika nih kayak emang satu gitu nah, emang harus diambil. Paham enggak sih? Oh, paham. Fisikanya emang harus diambil, yang psikonya lagi emang kakak bingung apa. Jadi ya kakak ambil teknik sipil, ya kakak ambil teknik sipil. Yang agak teknik sipil nih nomor 2, yang fisikanya nih nomor 1, harusnya kan terbalik. Jadi ya Saking pengennya fisika ya kak. iya dulu tuh emang kakak tuh dulu suka tapi dulu kakak lebih ke pertambangan, cuman kan di UNAN nggak ada kan pertambangan. Jadi mau tidak mau ambil fisik. Kemarin ada sempat nak ambil univ tetangga di Padang juga, universitas tetangga. Cuman tuh bapak kakak ini bilang coba ambil UNAN dulu, emang kayak karena orang tua juga dak yo, coba ambil UNAN dulu kata bapak kakak bilang. Terus ya sudah ambil UNAN. Yuk ambil fisika pertama, ambil teknik sipil kedua, lolos jadi fisika. Itulah alhamdulillah. Tapi semakin lama semakin ya Allah bekerut kening Nina. Dulu udah ada rasanya kerutan di kening, sekarang ada. Walaupun tidak terlalu mikir ya, maksudnya walaupun tim hahaha di fisika tuh, tapi bekerut juga udah ngerti kenapa. Ngerti menantang fisika ya Kak. Lumayan sih. Beda dari Itu SMA sih. gue. Di SMA enak nian kayak berasa lah kita nilai yang paling padek dah yo pas SMA pas kuliah ya Allah. Tapi alhamdulillah sih disyukuri. Nih tips gue nih untuk kawan-kawan yang nak masuk ya. Apalagi yang suka fisika, siap-siap. Kalau kuliah tuh susah tuh lah guys. Oke. Nah, merasa terhianati tidak kak dengan fisika? Pas lihat di kuliah tuh kayak gini gitu realitanya beda nian sama SMA. Awal-awal sedikit terhianati, cuman kayak karena kakak kan niatan nih, kan semuanya dan awalnya emang berawal dari niat karena kakak pengen niat. Jadi ya mau tidak mau karena kakak yakin kayak gitulah cara jalan hidupnya, ya udah dienakin baik. Jalan di Akhirnya BEM. bisa Jalan juga ya. baik. Enak kalau disyukuri, Be.
Iya. Di quotes lagi nih Bang Agung. Kenapa? Quotes lagi. Waduh, quotes lagi. Iya, kutipan hari ini ya, guys. Quotes of the day. Quotes of the day, ada terus emang kalau gitu nge-host nih. Nah, kira-kira nih lah. Kemarin tuh kan ada gak sih? Kami buka pertanyaan Kak di @IMKJ IMKJ Unan. Nah, sini ada beberapa orang nih yang nak tanya ke kakak. Kipu nih soal kakak. Ya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya, banyak Kak, 1.000 orang. Ini kan susah nih filternya nih. Mana yang bisa dibawa ke sini? Banyak yang nanya nomor kakak. Cuman gimana lah? Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang masih appropriate nih Kak ya. Aku mulai lah. Nih pertama, ada pertanyaan dari aku sebut app-nya nih biar sadar teman-teman ya. Mungkin ada kawan Kak Wijay juga. Oke, dari @alia ans_. Pertanyaannya, ayo, ini kenal kan? Jadi pertanyaannya dari Kak Alia. Yoi, apa sih hal yang memotivasi kakak untuk mengikuti acara Uda Unifisika? Apa tuh kira-kira? Tadi kan udah dijawab sih di awal-awal. Motivasi mungkin, aku, boleh aku jawab lagi ya? Motivasi boleh, aku boleh. itu kan cita-citaku, aku kan juga dulu pengen jadi, yang aku bilang tadi aku pengen jadi model. Aku suka sama yang berbau modeling gitu. Terus, iya sih, yang aku sering nonton gitu, yang kayak Miss Indonesia, Miss World, terus American Next Top Model gitu-gitu kan. Itu sih. Jadi karena mimpi gitu, aku, itulah yang memotivasi aku walaupun awalnya karena yang tadi tuh. Iya. Tapi jalannya dapat kan ya? Jalannya dapat. Alhamdulillah dapat. Mantap. Ada lagi nih Kak pertanyaan dari @Indah Mardiani. Pertanyaannya, keahlian apa sih yang perlu disiapin untuk dapat mengikuti kegiatan ini Kak? Kira-kira apa tuh Kak keahlian yang perlu kita punya lah untuk bisa jadi unifisikannya apa keahliannya Kak? Yang pasti tidak perlu ahli dalam fisikanian ya. Keahliannya tuh kalau rasa kakak sih keahliannya tuh bisa mungkin lebih ke keterampilan. Kayak dasar-dasar mungkin dasar jalan atau public speaking gitu kan, karena kan agak itu dituntut buat berbicara juga, berwawasan juga kan dalam hal itu. Habis itu kan agak pas dalam rangkaian acaranya tuh ada juga yang namanya karantina tadi yang kakak bilang. Nah kita ini bakal dilatih dari jalan, terus cara kita public speaking, nanti juga ada FGD gitu di situ juga. Nah dari situ kita bakal dilatih semuanya. Jadi untuk keahlian itu, keahlian dasar yang kayak kakak bilang tadi, baru bisa dipoles-poles dikit-dikit. Nah baru jadi agaknya. Kira-kira yang paling penting menurut kakak apa tuh Kak dari sekian banyak skill yang dibutuhin? Yang number one-nya itu apa? Penting kalau menurut dari itu tuh cara bicara kita, public speaking kita, sama wawasan kita sih. Soal kalau ini kan tentang fisika, jadi otomatis kita harus lebih ke wawasin kita harus lebih ke fisika, kayak apa yang ada di fisika, tidak cuman materinya baik. Maksud kakak tuh kayak apa ya, lebih ke ada kan hima-hima gitu, kita harus paham, kita juga harus paham tentang MIPA gitu-gitu, wawasan seputar apa yang mau kita ikuti gitu. Berarti itu berlaku sama lah dengan pageant yang lain ya. Cuman kalau ini kan fisika, jadi lebih ke fisika gitu Kak ya. Ruang lingkupnya lebih harus memahami fisika, lingkungannya lah gitu juga. Spesialisasi kakak lah berarti ya.
Tuh. Bener. Ah, Pintar-pintar ternyata. Aduh. Ya kenapa tuh Kak? Enggak, kalian pintar-pintar langsung masuk. Iya iya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari @Kaila Azidia. Nah, pertanyaan. Oh ya. Gila nih. Ya, dari Kaila nih sebenarnya agak hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya dari Kaila. Tapi bedanya ada sedikit bumbu nih. Kira-kira jadi seorang uni jurusan tuh, apakah cukup cantik baik atau butuh juga keterampilan lainnya Kak? Atau pertanyaan tuh kayak apakah cantik nih bisa jadi nilai plus yang sangat besar gitu nah di uni ini? Gimana tuh Kak? Siapa bilang sih cantik be? Ini buktinya kakak yang kayak gini bisa. Terlebih Merendah aja dari Kak. cantik sih yang apa? Jangan merendah gitu Kak. Agak. Kalau menurut kakak terlebih dari cantik. Terlebih dari cantik, kenapa tuh Kak? Oke. Agak putus ya, maaf. Terlebih dari cantik, kalau menurut kakak hal yang paling perlu tuh kayak percaya diri dan yakin gitu loh. Karena semua kalau kita lah percaya sama diri kita pasti kayak bisa gitu nah. Sama kayak kalau kata kakak tadi, karena kalau kita yakin ke diri kita, kalau misal kita nih lah bilang dalam diri kita, yuk bisa, yuk aku pasti bisa, kayak diri kita nih langsung kayak nyentrum gitu loh, yuk aku pasti bisa, kayak paham gak sih? Paham. Kayak, Ada itunya ya. mensuges diri kita kayak kalau kita bisa, ya bisa, orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu. Nah maksudnya kan kalau ditengok-tengok cantik, semua cewek kalau menurut kakak ya, semua cewek tuh cantik, mau dia kulit hitam, putih, tapi pasti ada Kuning. kayak kuning kesukaan kakak. Iya banyak. Mau dia tinggi atau pendek, itu kan maksudnya cantik dari setiap orang tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya kita tinggal pede sama yakin sama diri kita dewe gitu. Gitu tuh Tapi- buat Kaila ya. Tapi kalau dulu nian sih pas kakak kecil-kecil yang kakak pengen nian, kakak dulu sempat pikir juga. Kenapa tuh, Kak? kayak, yang emang ikut-ikut acara kayak gini kan, yang kakak tengok emang identik sama orang-orang yang cantik. Nggak munafik lah dak kalau emang tidak yo, identik emang sama orang-orang yang cantik. Terus kakak pas dulu sebelum kakak mikir kayak tadi, kakak dulu mikir kayak mana ya bentuk anakku yang kayak gini, apa aku bisa ya kayak gitu dak ya. Dulu sempat mikir kayak gitu, tapi kayak semakin besar, mungkin memang semakin dewasa juga ya, semakin paham kayak mana, dan cara berpikirnya jadi udah beda, jadi berubah gitu. Dan akhirnya emang langsung berpikir, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu? Dia bisa kayak gini, kenapa aku tidak bisa? Aku sama-sama makan nasi, juga sama-sama hidup, sama-sama punya Tuhan, kayak kenapa tidak bisa? Dia bisa, aku juga harus bisa gitu. Kita sugesti diri kita dewe, aku harus bisa, udah gitu aja sih. Luar Wih, jadi biasa. intinya Udah tahu lah ya, Bang. Udah tahu Tahu, ya Kak. Bang, kenapa Kak Wije jadi Unifisika? Tahu sih. Udah kelihatan. Wah, aura-aura Unifisikanya udah sampai sini, Kak. Aduh, tidak ada sih masuk bijak be itu. Iya, cantik inside and outside. Asik. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih Kak dari @riandi_alman dari Bang Riandi nih. Riandi kan bujang itu mah bujang si Riandi. Aduh. Bujang Di nanya bergerak ke di Uni bidang nih. yang sama lah ya Kak berarti. Oke, padahal apa nih pertanyaannya menjebak deh nih. Astaga. Oke, apa Semoga pertanyaan? Ida nih Kak. Pertanyaannya tuh tadi mungkin udah dijawab nih ya Kak beberapa. Yang pertama tuh Bang Riandi nanya apa sih tahapan yang dilalui untuk jadi Unifisika. Terus yang kedua, Bang Riandi nanya tips and trick dari Unifisika dong Kak. Boleh untuk jadi Unifisika apa sih tips and triknya? Kalau tahapnya yang kayak tadi kan, tahap awal tuh emang pendaftaran, habis itu nanti wawancara, udah pendaftaran terus bakal diwawancarain dulu, habis wawancara ada yang namanya proses karantina tadi,
di karantina nih kita bakal dilatih public speaking kita, catwalk, jalan gitu kan. Terus bakal diperkenalkan juga sama seni gitu. Bakalan ada diajarin kayak nari gitu. Terus ada nantinya tuh itu fokus grup discuss FGD. FGD. Terus tuh ada juga nih nanti misalnya nih kita ada bakat dalam diri itu yang ini yang karantina ya. Jadi kayak orang tuh ngorek-ngorek bakat kita gitu. Apa ya kita punya bakat apa ya? Kadang ada nih yang udah ini yang emang ikut tapi dia tuh kayak dia masih bingung bakat dia ini apa. Jadi kayak dibantu gitu. Cara ngembangin bakatnya, diperlihatkan lah apa bakatnya gitu. Itu sih. Habis itu baru yang proses tanya jawab yang terakhir gitu. Udah. Terus kalau tips and triknya, kalau menurut kakak sih yang tadi semua orang cantik, semua orang ganteng, cukup percaya dan yakin sama diri dewek. Orang bisa, kita juga harus bisa. Udah, itu baik sih. Ya, mantap. Oh alah. Mungkin langsung aja Kak. Ini ada pertanyaan saya nih. Banyak nih nanya Kak. Kak Wiji ini kayaknya. Penasaran sama Kak Wiji. Iya. Ini ada dari campat kakak. Dari @kingfaza. Kingfaza _ Dapat aju. Kira aduh. Siapa sih Kak yang terlibat ngebantui proses kakak nih untuk ikut Udauni? Oh, yang terlibat. Tahu ngurusin nih secara pribadi baik pas nak daftar Kak? Tidak lah, yang terlibat yang pasti tadi itu KWB Squad. Karena tuh jadi ya kakak SPLB nama dia ya. Dia tuh ada KWB ini kan. Batuk ya Bun. Jadi KWB ini ada 5 orang. KWB ini ada 5 orang, cuman kakak nih dekat. Ada Nabila tau gak sih? Nabila IMKJ 18. Nah, jadi iya. Nabila, jadi Kak Nabila tuh juga jadi berenam, cuman dia udah ngekos di KWB, cuman dia dekat juga dengan kakak dah. Jadi dia juga ngebantu. Untuk yang terlibat itu, jadi dalam 6 orang nih, mereka punya tugas dan wewenang masing-masing. Iya, tugas dan wewenang. Jadi itu dah ya, yang ngebantuin kakak nih 6 orang nih, yang ada di belakang kakak. Karena kakak sampai kayak gini nih, tak dewean gitu. Ada orang-orang baik di belakang kakak juga, di depan, di belakang, di samping kanan kiri, ada di sekeliling kakak ada orang-orang baik. Kawan-kawan kakak nih ada Nabila, terus ada Nindi, ada Tika, ada Hana, dan yang tentunya juga ada si Faza yo. Nah, jadi mereka tuh untuk Nabila nih, kan, jadi nanti tuh bakalan disuruh kayak mengembangkan bakat tadi tuh dah. Jadi kakak nih pengen nampilin kayak reporter gitu sih, paham nggak? Pembaca berita. Nah, jadi kakak itu, jadi tuh otomatis itu bakal direkam dah. Jadi si Nabila nih yang ngebantuin kakak ngetek video sampai tengah malam, sampai jam berapa ya kami? Sampai jam 3 atau sampai jam 2 ngetek video itu bae. Itu Nabila tuh sampai dia ngantuk-ngantuk. Itu Nabila. Terus ada Nindi sama Tika. Jadi dia tuh yang ngurusin perlengkapan dan baju-baju kakak yang dibutuhin. Itu tugasnya Nindi sama Tika. Nah, dan untuk si Hana, jadi Hana nih kawan tidur kakak. Ya, kawan tidur. Kawan sekamar. Nah, dia nih yang MUA gitu, yang make up. Paham lah dah. Nah, jadi emang keren sih, siapa yang pengen make up bisa ke Hana. Keren. Yang biasa bisa jadi luar biasa di tangan dia. Pokoknya best lah orang-orang nih. Itu sih yang ngebantuin kakak. Ya. Iya, banyak kawan yang sangat membantu ya, dari awal sampai akhir ini. Tapi mantap ya Kak, terstruktur, udah ada job desk-nya masing-masing gitu. Iya, sebenarnya tuh kakak tuh kayak mikir juga gak sih kemarin tuh, kayak pas pertama pengen coba tuh kayak lagi yang bantuin ini siapa, yang ini siapa, kayak gak tahu gitu kan. Terus mikir, pas sekarang baru tuh pikir, kok mereka nih emang ada tugasnya masing-masing ya gitu, kayak baru tuh pikirnya baru-baru ini gitu loh. Si Hana yang make upin, si Nindi sama Tika nyari baju, bener juga kayak mereka tuh ada tugasnya masing-masing. Baru sadar sih, emang itu baru sadar, baru ngeh gitu. Nah, gak ada dibilang kayak kau harus nyari ini ya besok, kau harus yang make upin aku ya, kau harus yang ini, gak ada dibilang. Di awal-awal tuh ada bilang emang kayak
J ikut BJ agak kami yang bantu kau gitu. Dia bilang kayak gitu pas awal-awal. Itu udah dapat manajemen ya. Manajemen. Paham. Udah sih itu bae. Mereka best lah. Teamwork-nian. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari @Ahmad Razila Saputra. Pertanyaannya, perasaannya gimana Kak pas kepilih? Udah tadi kan. Ini peran uni jurusan ini nantinya apa sih Kak setelah dipilih itu, perannya apa sih untuk jurusannya sendiri terutama? Oke. Uni jurusan ini kan lebih kayak ke wajah atau ikon dari fisika gitu gak sih? Karena setiap jurusan biasanya mengada udah uninya masing-masing kan. Nah, jadi untuk perannya tuh mungkin lebih ke memperkenalkan fisika pada khalayak ramai. Paham nggak? Jadi tuh nanti fisika atau MIPA, fakultas kakak nih kan kadang sering kayak ngadain acara-acara gitu, mau pekan raya fisika, pekan raya MIPA, kayak hal-hal ke lingkungan luas gitu nah. Yang banyak kayak ngambil orang gitu, yang nyakupin orang. Nah, jadi tuh nanti udah uni ini perannya aktif dalam berbagai kegiatan yang bersangkutan di situ gitu. Kalau misalnya sering kita bilang juga, udah uni ini juga sering jadi pagar ayu gitu gak sih? Kadang-kadang kalau ada acara-acara gitu, bakal pagar ayu, pagar bagus gitu sih. Tapi kalau misalnya online nih belum, ini kan kita online sih kan, belum tahu sih gambarannya kalau untuk yang online nih, belum ada dikabarin lagi. Kalau yang itu ada lah penyesuaiannya kayak. Penyesuaiannya mungkin ada kalau untuk yang online. Oke, kan langsung nih pertanyaan selanjutnya dari @novelvando. Nah, kira-kira seperti apa sih menjadi udah uni fisika tuh menurut kakak, kayak feelingnya setelah jadi uni fisika gitu? Oke, ada pertanyaan. Agak nusuk ya guys. Untuk kakak pribadi sih jadi uni fisika yang terpilih ini lebih ke kayak apresiasi diri gitu. Karena ngapo? Karena tuh walaupun awalnya emang coba-coba kak, jadi kakak tuh mulai berani buat nyoba gitu. Enggak sih? Mulai berani buat nyoba, bukan cuman kayak pengen bae, mimpi-mimpi bae gitu, tidak. Jadi kayak udah bisa nyoba gitu bagi kakak itu. Walaupun dari hal-hal yang kecil kayak gini sih, masih lingkupan yang kecil, belum besar-besar nian gitu. Karena kakak kan balik lagi, karena kakak percaya kalau sesuatu yang besar tuh diawali dari hal-hal yang kecil gitu. Kayak jadi menang menjadi universitas tuh kayak mana? Bukan kayak gitu, kayak kalau kayak jadi universitas tuh kayak menang dari rasa mager sama rasa takut. Iya. Itu menang. Agak putus-putus nih. Nah, kalau kakak nih kan orangnya mageran, cuma kayak kakak pengen jadi itu, tapi kakak takut untuk itu. Kakak tuh kayak gitu orangnya. Cuman karena ini jadi kayak bisa lebih tertantang gitu nah. Udah berani buat maju lah berarti ya kak, gara-gara bisa ini. Menang dari rasa takut dan rasa mager gitu. Apa? Udah berani betul, buat gitu, maju ya? lebih baik lagi lah ya kak abis ini berarti. Benar tuh. Jadi kayak kakak bisa lebih menyelami lagi kemampuan kakak tuh sampai mana, dan bisa dan sanggup sampai mana lagi. Berarti kalau misalnya ini udah bisa terlewati, berarti bakal ada di depannya yang mungkin bisa terlewati lagi gitu. Jadi hal yang kecil dulu lah gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih kak, dari @akil amiga. Pertanyaannya, wah ini lebih deep lagi. Apakah ada beban atau keuntungan tersendiri jadi Unifisika tahun ini? Bebannya ada tidak kak kira-kira? Terus keuntungannya apa sih kak yang kakak rasain sepanjang ini? Oke. Bahaya sih si Akil nih. Kalau beban sih kayaknya nggak ada ya kalau kakak, karena kayak awalnya coba-coba terus gasken. Juga kan kakak ada niat juga gak sih sebenarnya, walaupun coba-coba tapi coba-coba berniatan gitu. Kalau beban sih kayaknya udah ada, karena bagi kakak tuh kalau misalnya niat, kalau dilakuin dengan sepenuh hati,
Jadi mau gimana pun susahnya ya bakal insya Allah jadi mudah gitu nah. Jadi lebih enteng, jadi lebih easy gitu. Kalau di kakak ya. Terus lebih enjoy juga. Kalau untuk keuntungannya tuh tentulah banyak deh yo. Kalau untuk kalau banyaknya sih kalau menurut kakak yang pasti nih, yang pasti dan intinya baik bakal terkenal di jurusan Fisika. Mantap. Kalau Apalagi terus gak? secara kan fisika, walaupun terkenalnya cuma di jurusan fisika baik, tapi kayak lumayan lah daripada tidak. Terus alhamdulillah juga di tahun ketiga nih di fisika kakak bisa banggain jadi kayak setidaknya untuk kalau lah tamat dari fisika nih kita punya masa lalu nih, dulu aku pernah jadi uni loh di fisika, walaupun ndak yang ini ndak yang itu tapi kayak kalau ngomongin sejarah kita bakal tersebut di sejarahnya ya atau tidak ya kan gitu tuh. Iya pasti kak. Gitu sih apa ya Udah. lagi sebenarnya Udah menorehkan tinta emas lah ya berarti kak. lazim maksudnya walaupun ini kan di fisika nih orang-orang taunya fisika tuh ribet susah gitu dah ya. Alhamdulillah sih sebagai diri dewe gitu, soalnya kan selama ini di fisika cuma tim hahaha inilah anak tahun terakhir anak tahun akhir kan kayak sedih gitu kalaupun tahun akhir belum ada yang nak dibanggainian. Pernah ikut olimpiade ndak pulo naik level, cuma sekedar ikut ndak naik level kan sedih. Tapi untunglah ada kok sejarah dikit juga bisa kan ini bisa jadiin kenang-kenangan gitu. Uni WJ sekali-sekali sih dipanggil uni walaupun ndak suka. Siap. Itu sih Dari sini Uni WJ ya. maksudnya astagfirullah. Setidaknya Oke Kak WJ. intinya tuh setidaknya bisa membanggakan diri dewe. WJ pernah jadi uni fisika, titik udah tuh Alhamdulillah. Iya. Mantap. Nih mungkin Dari ada pendidikan. pertanyaan nih. Yoi Kak. Nih Ada lagi. sebenarnya lebih expense lagi ya dari kata kakak kan famous di jurusan tadi. Iya kan? Sekarang coba di fakultas Kak, dari Hafizah Fika, pertanyaannya, ada nggak keinginan kakak untuk jadi Uni FMIPA kakek Kak? Astagfirullahaladzim. Ini pasti anak MIPA nih. Kalau nanya kayak Iya. gitu pasti MIPA tuh. Pasti. Untuk kalau untuk keinginan mungkin lumayan ada lah, tapi kayak kakak balik lagi nih tadi kakak bilang kan kakak nengok ke depannya dulu sih, soalnya kan udah mahasiswa tingkat akhir, juga pengen lebih fokus ke TA, tugas akhir gitu, nak cepat-cepat gitu nah keluar dari fisika biar jadi Windy yang sesungguhnya gitu, bukan Windy yang keningnya berkerut-kerut gitu sih. Ada berarti keinginannya kak, tapi lihat sikam lah nanti ya. Kon be. Tadi kan kakak bilang nih kakak suka nyanyi ya di kamar mandi. Ini ada request nih dari Rizky, request lagu yang menggambarkan diri kakak dong kak. Boleh kak, didengerin nih. Boleh. Kawan-kawan Boleh yang nyanyi ini gue Kak. Tapi Asik. kan suka nyanyi tuh bukan berarti bagus ya suaranya, ya kan? Agak kalian pingsan pula dengan suara kakak. Serius nih, ini serius nih. Dikit ya di refnya. dikit iya dikit kak. Oke. Apa ya? Kalau menggambarkan diri kayaknya aku pasti bisa. Tidak ada. Apa ya? Ini kalau menggambarkan perasaan sekarang boleh dah? Boleh. Lagu lama sih, lagunya kayak gini. Ih malu aku. Sumpah malu banget. Kami mendengarkan Kak. Langsung malu banget. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Itu aja sih. Dah. Aduh, mantap. Oke, kalau di YouTube nih di timestamp aja jangan lupa. Diulang-ulang terus. Bagus Iya, nian pasti. pokoknya soalnya. Iya. Udah aduh basing deh kalian nih.
Mantap Kak, latihan di kamar mandi membuahkan hasil yang baik. Aduh, agak ke studio nih tuh, amin. Untuk nyanyi beda apa Bu? Agak ke studio tuh, ke studio yang asli. Amin. Tapi tidak mungkin. Tapi bisa ya. Bisa ya. Bisa ya. Saya. Dan Nah, ini siapa tadi yang request tuh? itu Bang Rizky. FKIY. Emang sih, emang aneh-aneh banget sih. Karet. Lah ketebak. Nah, mungkin dari sekian pertanyaan. Agung, Kenapa tuh? Kenapa tuh, Kak? lagu tadi tuh untuk Bang Ben ya, udah itu baik. Waduh. Tensionnya udah meninggi gitu ya. Udah kayak radio ya. Maaf. Iya, lagi radio. Love tensionnya asik. Oke, baik di radio IMKJ di sini. Setelah kita mengulik-ulik dari KWJ, ada satu pertanyaan terakhir nih, pertanyaan paling pamungkas. Iya. Nah, ini bisa jadi penutup juga nih dari sekian banyak omongan kita, sayang sekali. Cuman ini dari pertanyaan Kak Ed Wahidah Moon. Bisa nggak kakak kasih kira-kira pesan kakak untuk IMKJers, yang teman-teman IMKJ, biar semangat dan mau nih ikut ajang acara seperti ini, atau untuk overcome apapun yang mereka sedang ingin lakukan tapi takut gitu Kak. Boleh nggak Kak? Kalau untuk acara kayak gini, kayaknya tidak semua orang pengen ikut gitu tidak sih. Mungkin kalau untuk yang lain-lain, semangat untuk yang lain-lain bisa sih. Untuk semangat ya. Kalau untuk acara-acara yang kayak gini, yang kayak udah uni gitu-gitu sih, kalau menurut kakak, intinya kita harus percaya diri. Balik lagi, pokoknya kita harus percaya sama diri. Kita harus mensugesti diri kita. Kok harus bisa gitu. Awas kalau kok tidak bisa, kok harus bisa gituin. Gituin sama diri dewe. Kalau misalnya bisa gitu. Bisa udah. Bisa terus karena ada sih kayak mana ya, kakak tuh selalu kayak nekankan diri kau tuh bisa gitu. Gimana ya cara bilang, karena kalau menurut kakak, kalau udah percaya gitu sama diri, kita bakal nemuin titik wow di diri kita dewek. Titik wownya tuh kayak, karena kan acara kayak gini nih identik sama kayak kita harus kayak mana ya, harus cantik, harus ini, harus itu gitu. Tapi tidak, kita tengok be dulu. Tengok be kayak misalnya, kayak mana ya cara ngomongnya. Tengok aku jauh dari Kato, kayak menurut aku deh ya, aku bukannya insecure atau apa. Aku biasa be orangnya. Aku jauh dari Kato cantik kayak gitu. Cuman karena aku ada kemauan, aku pede, aku yakin kalau aku bisa, alhamdulillah ya bisa gitu. Intinya tuh percaya be sama diri kita. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Oke, mantap. Ya udah, kita pasti bisa gitu. Karena semua manusia tuh diciptakan tuh sama gitu. Pokoknya untuk buat teman-teman galau yang lagi punya kemauan terhadap sesuatu, cuman kayak mikir bisa dak yo, atau aku takut untuk ini, percaya be dulu sama diri dewe. Kalau kalian semua percaya sama diri sendiri, insya Allah pasti bisa. Itu sih kalau mantap. Intinya trust yourself lah ya Kak. Pasti bisa, semua pasti bisa. Oke, ini kita udah lamonian ya Kak, dari tadi kita ngobrol-ngobrol, udah baca, dan juga Kak Wijay udah baca juga nih, udah jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram. Tapi sayangnya nih Kak, kita harus say goodbye dulu ya buat kawan-kawan pendengar yang udah dengerin ini dari awal sampai akhir tadi, karena kita terbatas waktu juga. Dan pastinya kita terima kasih juga ya sama Kak Wijay udah nyempetin waktu untuk berbagi nih sama kita semua di sini, bagi pengalaman, terus bagi hal-hal menarik lah, terutama tentang udah Unifisika gitu ya Kak, supaya teman-teman IMKJers nih makin termotivasi lah dianya nanti. Tuh. amin. Semoga Sebelum itu boleh itu dak Kak, promosi IG kakak dulu nih, biar agak kawan-kawan bisa
Nanya-nanya lagi. IG kakak yo. Kalau IG Yoi. nama kakak sih Windy Jalan Ladia. Kadang isinya gabut-gabut baik, kadang agak aneh memang IG-nya itu sih. Tapi kalau mau follow tidak apa-apa, kabari yo, Aduh. bisa di follow back, soalnya lagi aku tidak tahu jadi bilang pula sombong. Asik. Ayo go follow Memang guys. orang-orang kan kayak gitu, aduh be salahnya, mentang-mentang lainnya kayak ini, mentang-mentang lainnya kayak ini, padahal kayak emang sebuah. Duh. Iya. Apa lanjut guys. Emang gitu kali sudah apa netizen sekarang ya. Cuman jadilah manusia sedikit guys. Karena kita sama-sama Manusia memanusiakan manusia ya. Nah, betul. Mana Rika? Oke, terima kasih Kak Wijay, terima kasih juga buat Oke. kawan-kawan pendengar semuanya. Erika, Apa tuh Kak? Iya, apa tuh Kak? agak dulu kakak nak ngomong dikit yo, minta maaf yo kalau misalnya ada salah-salah kata. Semoga apa yang aku sampaikan dimaafin kalau ada yang salah dan bisa memotivasi kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Balik lagi ke Erika. Itu salah-salah kata. Oke, thank you Kak Wijay. Dan Erika sama aku pastinya juga minta maaf ya Kak kalau misalnya ada salah kata juga ya selama kita ngobrol-ngobrol tadi. Nah, mungkin itu bye podcast kita hari ini. Semoga kawan-kawan di MKJ semua menikmati apa yang udah kita obrolin hari ini. Sampai jumpa di IMKJ bercerita selanjutnya. Saya Erika. Dan saya Agung. Kami Bye. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam, bye. Yoi, yoi.